Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan pagi ini, pemirsa, masih dengan pembahasan yang menarik, pembahasan yang sama, dan masih bersama dengan orang yang sama, orang yang tepat untuk kita membahas mengenai hal tersebut. Kita masih membahas mengenai sejarah publik, terus kita juga menyinggung mengenai cagar budaya di Bengkulu seperti apa, tantangannya bagaimana. Nah, di segmen ini kita akan tanyakan nih. Oke, Mega, kalau kita bahas mengenai sejarah publik gitu loh, Mbak Ega sendiri di Bengkulu ini ada nggak nih tertarik mau menggali suatu monumen di mana misalkan lagi dalam perencanaan atau lagi kayak udah tertarik gitu loh, kayak aku mau deh teliti yang ini gitu loh. Udah ada belum? Ada sih, aku ada satu jurusan namanya toponimi. Jadi toponimi itu mengkaji sejarah dari nama-nama, nama kota, nama jalan begitu kan. Nah, jadi itu pun ada jurusan tersendiri ya? Ada kajiannya. Iya, Namanya oke. toponimi. Jadi kita mengkaji nama jalan, nama kota, nama tempat begitu ya. Nah, yang belum ada di Bengkulu itu mengkaji toponimi tersebut, seperti kebun Blair, kebun Gran tuh dari mana datangnya tuh nama-nama itu. Iya, bener. Kebun Ros itu dari mana tuh datangnya. Dulu kan sering sih kayaknya di pemirsa mungkin juga sering terpikir kayak dari mana ya nama ini gitu. Kenapa namanya kebun ras gitu loh? Kenapa nggak kebun anggrek betul, gitu kan? Betul, itu tuh ada kajian. Jadi kalau yang baru didapatkan kesini itu karena di sana waktu itu yang punya tanahnya atau yang orang Eropa yang tinggal di sana punya rumah besarnya adalah dari keluarga farmnya namanya Rose. Gitu. Atau kalau kebun Blair dia keluarganya keluarga Blair, jadi BLAIR. Atau seperti kebun Gran itu keluarga Eropa yang tinggal di sana tuh dari farmnya Gran, GRAND gitu. GRANT seperti itu. Berarti nama-nama itu dari Belanda, dari orang-orang Belanda. Bahasa Eropa yang tinggal di situ gitu. Jadi bisa dikaji tuh apakah kemudian ada keluarga yang masih tinggal sana atau mungkin bangunan rumahnya udah nggak ada sama sekali begitu ya. Atau orang-orang ini punya peran apa nih selama mereka tinggal di kota Bengkulu? Mereka pedagang kah atau pejabat pemerintah kah pada saat itu sampai namanya diabadikan jadi nama kelurahan saat ini gitu. Seperti itu. Atau apalagi ya kalau misalnya di Bengkulu Utara kan banyak daerah orang-orang transmigrasinya kan. Bener. Jadi nama-nama wilayahnya disesuaikan sama kampung tempat mereka di bedol desa pada saat itu. Pindahkan, makanya di Bengkulu kita bisa ketemu nama desa Sidoarjo, Wonosobo. Kita bisa ketemu daerah-daerah itu kalau ternyata mereka tuh bedol desa pindah ke sini semua gitu. Jadi supaya ada keterikatan emosional dengan daerah yang baru, dibuatlah namanya sesuai dengan nama kampung asalnya apa gitu. Itu nama kajiannya toponimi. Iya. Ilmu baru juga nih pagi hari. Karena memang ada nih jurusan yang memang mengkaji tentang hal tersebut. Betul, namanya toponimi. Iya. Itu aku satu kajianku sesuai toponimi itu waktu 2018 sama teman namanya Fajar, dia sekarang dosen. Kami mengkaji tentang toponimi perubahan nama jalan di Yogyakarta. Jadi beberapa nama jalan di wilayah utama kota Yogyakarta itu mengalami perubahan nama. Nah, kita mau lihat itu respon masyarakatnya seperti apa. Terus pemerintah apa urgensinya untuk melakukan perubahan nama tersebut begitu kan. Terus itu jadi landasan untuk pemerintah lain ketika mau mengubah nama jalan itu sebenarnya tahapan apa yang harus dilakukan supaya kemudian masyarakatnya siap dengan perubahan nama tersebut, sosialisasinya seperti apa, kemudian urgensinya apa dari pemerintah, begitu sih. Di Bengkulu kan juga udah nih mau ganti mengenai nama jalan. Betul, kemudian sekarang kan tahun lalu ya kayaknya tuh di setiap simpang ada nama-namanya kan. Iya benar. Simpang Fadila, ada simpang Skip, ada simpang apa lagi ada nama-namanya begitu toh. Nah, sebenarnya masyarakat perhatian tidak ya terhadap perubahan nama tersebut? Ada kajiannya nggak sebelum pemerintah membuat nama itu? Apakah malah jadi kebingungan karena ada perubahan tersebut? Simpang Fadila di mana? Iya benar. Simpang Skip orang masih familiar, Simpang Fadila di sebelah mana gitu. Iya benar. Tugu ini tugu yang mana tuh? Iya itu gitu kan. Itu bisa dikaji nama kajiannya toponimi seperti itu. Dan itu salah satu bagian daripada sejarah publik juga. Gitu. Oke. Nah Mbak, sekarang kita membahas mengenai tantangan nih, tantangan yang dihadapi Mbak selama di jurusan sejarah publik. Itu apa? Apa ya? Nggak punya teman diskusi kayaknya. Karena nggak ada temennya, jadi temennya
harus berkorespondensi dengan teman-teman di luar begitu. Jadi mau mencari tahunya itu. Cuman kan teman-teman di luar ya nggak ngerti juga apaan Bengkulu di mana gitu kan. Takutnya seperti itu ya. ya. Jadi teman diskusinya jadi membahas teori dengan grand design yang lebih. Cuman kan untuk kerja di lapangnya aku harus tetap kerja sendiri toh begitu. Jadi sangat beruntung punya teman-teman diskusi seperti Pak Muhardi, kemudian Pak Ade, kemudian Mbak Gaya. Sangat beruntung punya teman-teman diskusi yang sepemikiran terus bisa ngasih ide dan masukan gitu kan. Dan sangat terbantu lagi dengan adanya Balai Pelestarian Kebudayaan 7 di Bengkulu, karena kan sama teman-temanku yang orang arkeolog bisa membantu dalam berdiskusi. Benar. Itu sih. Sekarang sih karena masih nggak mau dibilang kerja sendiri juga ya, cuman memang masih kesulitan menemukan sumber, tapi ya sambil lalu sepertinya bisa sih itu bisa diatasin karena poin utamanya kan interview dari masyarakat sekitar ya, karena mau mencari keterikatan emosionalnya seperti apa, perjalanan sejarah dari masyarakatnya seperti apa. Jadi sejauh ini tantangannya bisa diatasi selain kemalasan. Oke, Mbak, nih ada barangkali nih ada yang baru tertarik dengan sejarah dan mau tahu nih mengenai sejarah tentang kota ataupun provinsi Bengkulu. Itu apa nih langkah awal nih Mbak kira-kira yang bisa mereka lakukan? Kalau baru tertarik terus awalnya gimana? Bacanya di mana? Karena takutnya nanti udah baru awal malah beritanya simpang siur gitu yang dibaca. Baiknya seperti apa sih? Karena sejarah Bengkulu bukunya nggak banyak dan ini pun sepertinya akan susah diakses, tapi kita bisa coba cek di Perpustakaan Nasional itu seperti sejarah Bengkulu tulisannya Prof. Abdullah Sidik, kemudian ada lagi sejarah Bengkulu pergerakan sampai kemerdekaan. Aduh aku lupa banget nih namanya. Ini di ujung lidahku dari tadi aku memikirkan siapa namanya gitu, udah susah banget. Terus habis itu skripsiku mungkin bisa dibaca, bisa. Artikelnya bisa di googling, judulnya Penjaga Keselamatan Rakyat PKR itu, jadi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Bengkulu dari Agustus sampai November 1945, teman-teman bisa googling. Kemudian apalagi ya kalau mau mencari tentang sejarah Bengkulu, ada temanku Siti Rahmana itu menulis tentang astaga kok di ujung lidah lupa aku tentang pertambangan emas di Lebong Tandai ya gitu. Jadi teman-teman bisa cari Siti Rahmana, nanti bukunya langsung keluar tentang pertambangan emas di Lebong Tandai. Mungkin baru itu kali ya. Terus apalagi ya kalau mau mencari tahu tentang Benteng Marlboro, mungkin bisa teman-teman googling, ada buku dari dosen aku namanya Joko Mariandono. Pak Joko itu menulis tentang benteng-benteng yang ada di benteng Inggris yang ada di Indonesia. Itu ada dia masukin tentang Benteng Marlboro, tapi mungkin kajiannya tidak begitu mendalam. Jadi teman-teman bisa googling aja gitu, nanti ketemu kok artikel-artikel terkait yang mengenai Bengkulu, muko-muko, Benteng Ana itu ada bisa di googling kok, tinggal kata kuncinya aja Benteng Marlboro. Terus kalau mau cari tentang muko-muko Benteng Ana tulisannya MOCO ya, bukan muko-muko. Tidak akan ketemu. Atau kalau mau mencari foto, teman-teman bisa buka website KITLV punya Universitas Leiden, teman-teman bisa akses di sana untuk mencari foto terkait dengan Indonesia masa Hindia Belanda. Tapi lebih jauh lagi sih, nggak masa Hindia Belanda aja, pemerintahan yang lain juga ada foto, ada artikel yang bisa diakses juga di KTLV. Atau kalau mau yang lain mungkin bisa ke Tropen Museum, itu juga ada, bisa akses tentang lukisan, bisa akses tentang foto juga, sumbernya jelas, tahunnya jelas, kemudian deskripsi tentang foto, kemudian lukisan tersebut juga ada, jadi bisa dipakai untuk sumber itu. Kemudian untuk banyak ya berarti bisa kok. Untuk koran teman-teman bisa ke Perpustakaan Nasional sekarang yang di Jalan Merdeka, bukan yang di Salemba lagi. Betul, bisa ke Perpustakaan Nasional, itu kita bisa, tapi belum semuanya terdigitalisasi ya, jadi tidak bisa langsung kita buka di website terus akses begitu. Cuman kalau misalnya teman-teman ada kesempatan untuk main ke sana ke Perpustakaan Nasional, bisa akses di sana, ada koran gitu mencari tentang Bengkulu, kita bisa tahu tentang kapal-kapal yang berlayar, kemudian banyak, aku pernah ketemu tentang Biro Jodoh. Oh ya? Iya, tahun 1942 ada Biro Jodoh di koran di Bengkulu. 1942 ya, udah ada Biro Jodoh. Udah ada Biro Jodoh di Bengkulu. Udah jelas namanya siapa, Pak Janda Duda tuh ada, aku udah ketemu tuh. Biro Jodoh. Kita bisa akses di Perpustakaan Nasional, itu kita bisa akses koran dan segala macam. Termasuk juga peta tentang wilayah Bengkulu gitu. Jadi pembagiannya apa sebelum jadi
provinsi yang sebelum menjadi provinsi sekarang, kabupaten sekarang, kita bisa lihat tuh sungai-sungainya apa saja namanya, terus kota-kota kecil jadi seperti Lais, Bintuan, Air Hitam, Muko-Muko, kemudian mana lagi Krui, itu kota-kota kecil dulu, kota-kota yang jadi pusat perdagangan pada masa itu karena di garis pantai toh. Jadi sebenarnya di situ rame pada masa itu, masa pemerintahan Inggris maupun Belanda begitu. Di Jepang masa pemerintahan Jepang pun seperti itu, rame itu mereka tempat-tempat itu. Atau kalau mau mencari masa pemerintahan Jepang, korannya namanya koran Shinpo, tapi itu pun tidak banyak menulis tentang Bengkulu. Mungkin kita kalau mau mencari tentang Bengkulu bisa agak menyimpang sedikit ke Padang, karena di Padang ada gitu ya? Padang atau Palembang kita bisa cari terkait itu tentang Jepang, pendudukan Jepang di Bengkulu. Karena di karena di Bengkulu sendiri tuh ada sekitar 40-an bunker Jepang loh di kota Banyak Bengkulu ya? ini. Di kota Bengkulu tuh ada Kota khususnya? Ya, kota Bengkulu tuh kalau nggak salah ada 40 sendiri begitu. Kalau nggak terakhir ngobrol sama teman-teman yang lain, ada sekitar 40-an sendiri bunker Jepang gitu. Jadi kalau mau mencari tentang sejarah Bengkulu, secara Jepang di Bengkulu tuh masih memungkinkan dari bunker-bunker tadi, penempatannya atas dasar apa, kemudian tuh apa nih yang menjadi tolak ukur ada bunker-bunker ini tuh kenapa apa sepenting itu provinsi Bengkulu pada saat itu sampai bunkernya sebanyak itu. Itu bisa dicari juga di koran Shinpo atau koran-koran terkait seperti itu sih. Paling itu aja kalau mau. Udah banyak juga ya artinya untuk bisa mencari referensi. Bisa gitu. kok, bisa nyari artikel juga bisa kok gitu. Oke deh. Nah nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang kita jeda dulu Mbak. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.